الفاتحة بسر الفاتحة وبحق الفاتحة بكرامة الفاتحة وبقهر الفاتحة وبجبروت الفاتحة وبحق من أنزلت عليه الفاتحة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. الله يهديني ويهديكم سواء السبيل ويفتح علينا وعليكم فتوح العارفين ويدخلنا الجنة مع سلفنا الصالحين لا يبعدنا منهم لا في الدنيا ولا في الآخرة إنه على ما يشاء قدير بالإجابة الجدير. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حمدا لله وشكرا لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. اللهم صل وسلم على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب زدني علما نافعا وارزقني فهما واسعا. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب سدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. دستوركم يا أهل الدرب يا أهل الباطن يا أهل النوبة ويا أهل النور بجاه وببركة الأولياء والشهداء والصالحين والعلماء المصنفين وجميع الملائكة المقربين. أما بعد. Pertama-tama puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula salawat serta salam senantiasa kita iringkan persembahkan kehadiran junjungan kita Nabi tercinta Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga para sahabat-sahabat beliau. Yang saya hormati Imam Masjid Al-Amin Asrama Polisi, Ketua Badan Ta'mir selaku Sahibul Bait. Yang saya hormati juga kakanda saya Haji Ayub Ali Al-Bugis, kakanda Paputungan, Kennedy Bapak Kennedy Paputungan, Kanda Rahmat Kasim yang hadir, para ustadz muda, ada Ustadz Tria, Ustadz Akbar, Ustadz Jufri, dan ustadz-ustadz yang belum dikenal yang saya hormati, para tokoh agama, tokoh masyarakat, ibu-ibu yang hari ini bercahaya kilau kemilau. Masya Allah. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena ibu-ibu ini rajin di majlis ta'lim, sehingga cahaya majlis senantiasa terbawa di wajah ibu-ibu. Jangan makan puji. Bapak-bapak juga, Masya Allah, rajin di masjid, tapi luar biasa. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Sayyidul Ayyam yang dimuliakan, yang dirahmati Allah. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan hari ini. Boleh? Mumpung yang punya majlis belum datang. Ustadz Rizal Kasim. Yang pertama, bagaimana caranya Allah berfirman. Yang kedua, apa sih sebenarnya sabar? Yang ketiga, kisah sahabat Rasul yang mengguncang arsy dikala wafat, namanya Sa'ad bin Mu'az bin Nu'man Al-Ansari Al-Hashimi. Boleh? Semua berhenti kita ini, yang ada yang mengaku. Boleh? Boleh? Sampai subah kuku lagi. Luar biasa. Baru di sini kita bakuku, Pak Putungan. Mohon maaf. Entah karena dorang di mau ini materi terlalu panjang. Bapak Ibu jamaah yang saya muliakan, yang dirahmati Allah. Yang pertama, cara Allah berfirman. Ibu, saya tanya, ibu-ibu kalau mau baca Asmaul Husna pakai suara atau pakai telinga? Kalau suara, ada tidak butuh pita suara? Boleh tidak orang bersuara tanpa pita suara? Kalau ada pita suara, boleh tidak ada resonansi? Apa itu resonansi? Getaran-getaran yang keluar dari pita suara. Ibu, boleh tidak ibu-ibu menulis tidak pakai pena, tidak pakai kertas,
Boleh tidak ibu-ibu berkata hanya dengan pikiran? Kenapa ibu-ibu, bapak ibu sekalian perlu hal itu? Karena kita makhluk, kita ciptaan Allah. Setiap makhluk butuh apa yang tadinya tidak dibutuhkan Allah. Makanya Allah menyebut dirinya dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai'un. Tuhan tidak serupa dengan ciptaan. Bagaimana cara Allah berfirman? Ketika Allah mau berfirman, Allah tidak butuh suara. Allah tidak pakai resonansi. Allah tidak perlu pakai kata-kata. Allah berfirman tanpa suara, tanpa wujud, tanpa bentuk. Bagaimana kira-kira itu Ustaz? Tanpa suara, tanpa wujud, tanpa bentuk. Saya kasih contoh. Mau? Yakin? Baik. Coba ibu-ibu WA sama paitua yang nak datang di majelis. Ketik, Pak, mama kali ini kayaknya pulang nanti habis maghrib. Ketik, kirim. Kira-kira di WA paitua itu keluar apa? Apa yang ibu ketik? Apa yang ibu tulis? Tidak berkurang satupun huruf. Betul? Nah, ketika saya tanya, kira-kira waktu ibu ada mengetik dan waktu berkirim, apakah itu suara keluar dari WA? Apakah huruf ibu lihat terbang dari WA? Apakah semua yang sampai sama paitua ibu-ibu lihat? Tiba-tiba tertulis dengan sendirinya di dalam WA-nya paitua. Itu baru ciptaan makhluk. Manusia sudah mampu menciptakan tanpa suara, tanpa huruf, tiba-tiba pindah. Makanya Quran Allah ketika Allah berfirman, Allah tidak butuh suara, wujud dan bentuk apapun. Turun firman Allah langsung ke Lauhul Mahfuz. Di Lauhul Mahfuz itulah kemudian dia turun ke langit dunia dalam bentuk huruf-huruf. Sehingga riwayat mengatakan Ayatul Kursi turun dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia, setiap hurufnya dikawal 70.000 malaikat. Makanya Quran bersumpah dengan nama pena dan huruf. Nun wal qalami wa ma yasturun. Demi huruf nun dan demi pena dengan apa yang dia torehkan. Jelas? Allah tidak butuh suara, tidak butuh bentuk, tidak butuh semua itu untuk berfirman. Makanya Quran akan kelihatan karamahnya ketika kita baca, ketika kita beramal tanpa berharap kecuali Allah yang memberi, kecuali Allah yang mengaturnya, baru karamah Al-Quran akan kelihatan. Makanya ibu, saya tanya, waktu ibu-ibu lagi galau di rumah, lagi sedih karena masalah anak, lagi sedih karena masalah usaha, lagi sedih gara-gara arisan dorong belum kasih pulang. Oke, saya tanya, ketika ibu sholat, ibu tenang? Tidak. Yang lain bilang tenang, yang lain bilang tidak. Ketika ibu-ibu bawa baca Quran, karena dalam keadaan galau, sampai-sampai air mata pun jatuh menetes. Kira-kira sesudah itu ibu tenang? Ibu hanya merasa tenang sesaat ketika Quran mushaf ada di tangan. Namun ketika itu sudah selesai, galau kembali, pusing datang pulang. Kenapa? Karena ibu tidak amankan sebelum baca Quran. Quran harus diamalkan sebelum dibaca, dan ketika dibaca jadi wajib hukumnya kita amalkan perintah dan larangan Quran. Baru kelihatan Quran itu karamah. Betul? Kedua, sabar. Ini buku di tangan saya, Bu. Di tangan saya ini namanya Safahat min Sabril Ulama. Ini ada kurang lebih 600 halaman. Ini kitab namanya Safhatu min Sabril Ulama. Ada 600 halaman, Ibu. Dia hanya bicara cuma satu, sabar. Cuma masalah sabar, Ibu. Kenapa? Karena dunia sekarang ini banyak orang sudah tidak sabar. Orang sekarang ini fenomenanya kehilangan kesabaran. Oke, jadi mai tua mau cepat-cepat akhir bulan, bekerja mau cepat-cepat selesai, urus anak mau cepat-cepat beres,
Tunggu anak sekolah mau cepat-cepat supaya diwisuda. Selesai wisuda mau cepat-cepat dapat kerja. Selesai dapat kerja, bagaimana dan kapan dan di mana dia kawin? Betul tidak? Ibu-ibu ikut majlis taklim campur arisan bertunggu kapan jatuh tu nomor. Betul? Semua kita dalam keadaan tidak sabar. Ketidaksabaran itulah yang membuat ulama perlu mempertegas dan memperjelas berdasarkan Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Rasul yang berbicara tentang sabar. Boleh lanjut? Baik. Ada anak halaman ini? Yakin? Baik. Yang pertama, ibu-ibu kalau baca surah Al-Fatihah, ada tidak ayat yang bunyinya begini? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa artinya? Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu pula kami minta pertolongan. Kong kenapa dan tidak pernah datang pertolongan itu? Gaji tiap bulan tetap stabil. Anak-anak penakal nyenak bakuran. Pekerjaan ringan tidak bertambah ada. Mana itu kanasta'innya? Oke. Tapi mari lihat Quran surah Al-Baqarah di antara surah-surah yang lain. Ada tidak bunyi ayat begini? Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Perhatikan Al-Fatihah. Allah mendahulukan menyembah. Iyyaka na'budu, salat artinya. Sesudah salat baru Allah bilang minta pertolongan. Itu ketika ibadah, hanya kepada Allah kita utamakan dari semua itu. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau ya Allah, tidak ada yang lain. Tapi ketika ibadah selesai, Allah bilang kau akan berhadapan dengan manusia dan dunia dengan segala isinya. Kau tidak bisa jalan sendiri, harus ada bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita minta pertolongan kepada Allah. Paham, Bu? Saat kita minta pertolongan kepada Allah, Al-Baqarah berbeda lagi. Apa kata Al-Baqarah? Mintalah kepada Allah pertolongannya melalui sabar, baru sholat. Terbalik tidak? Dengan Al-Fatihah. Al-Fatihah, sholat dulu, baru minta pertolongan. Tapi ketika Al-Baqarah berbicara, minta kepada Allah pertolongan, sabar dulu, baru sholat. Mana lebih utama, sabar atau sholat? Dari mana ibu bilang sabar? Apa dasarnya? Baik, kita ambil ilustrasi sedikit. Ibu, ada tidak orang sholat tidak sabar? Ada. Orang sholat 5 waktu tapi tidak sabar. Bukan ada ibu, banyak. Ada tidak orang sabar tapi tidak sholat? Lebih banyak. Pertanyaannya cuma satu. Ada tidak orang sholat sabarnya juga ada? Ada. Coba angkat tangan. Siapa itu? Yang nak berani toh ibu? Sedangkan kita juga yang bicaranya nak berani. Kenapa? Karena ini persoalan berat. Sholat cuma 5 waktu. Tapi 99,9% tidak sholat. Hanya 0,1% yang sholat. Padahal sholat cuma 5 waktu. Paling ringan 2 rakaat subuh, paling banyak 4 rakaat duhur, asar, dan isya. Yang ada di antara duanya cuma 3 rakaat, maghrib namanya. Yang paling setengah mati yang mana? Yang rakaat sedikit atau rakaat banyak? Dari mana ibu bilang yang paling setengah mati yang sedikit? Ya, karena waktu sholat itu bukan kita yang pilih-pilih. Oh, ibadah Minggu, ibadah Jumat, ibadah Sabtu. Inna salata 'alal mu'minina kitaban mawquta. Kata Quran, sesungguhnya salat itu Allah yang pilih waktunya, sehingga Allah tetapkan subuh tidak boleh jam 7, harus setengah 5. Asar itu jam 3. Dhuhr itu jam 11.50. Isya, maghrib Allah yang tentukan, karena ada hikmah di balik penetapan waktu. Kenapa?
Kalau kita ikuti aturan Allah, maka setiap kali bumi berputar mengelilingi matahari, ada orang azan di setiap tempat karena waktu berpindah-pindah. Jelas? Coba kalau ikut orang Pemau. Oh, kita mau suka sembahyang subuh jam 9. Allahu Akbar. Malaikatnya tidak ditampak, tidak di pos. Kenapa Ustaz bilang waktu subuh jam 9 malaikat tidak di pos? Karena sholat subuh adalah sholat yang disaksikan malaikat. Betul? Berarti kalau selewat, sunnah di pos. Salah sendiri. Tapi Ustaz, kalau bagaimana kalau seandainya karena kecapean, saya sebagai istri, urus anak, urus suami, urus rumah, kemudian saya bangun tiba-tiba karena terkejut, waktu sholat subuh saya bangun jam 8. Kira-kira ibu-ibu mau sholat subuh apa sholat duha? Kenapa kesan gampang-gampang ibu-ibu berjawab duha? Ibu, ini gunanya majlis ta'lim. Nabi mengatakan, perhatikan sabda Nabi tentang orang yang capek, yang bangun di atas waktu subuh. Man nama ala salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha fa inna dzalika waqtuha. Barang siapa yang tertidur atau lupa, tiba-tiba dia terbangun atau dia ingat, maka segeralah dia laksanakan sholat saat kapan dia terbangun dan saat kapan dia tiba-tiba ingat, karena itulah waktu yang Allah berikan kepadanya. Jadi kalau bangun jam 8 pagi, jangan lihat jam, apalagi hoba jandela lihat matahari, so pasti so tinggi. Segera bangun, duduk sesaat, jangan langsung berdiri, karena makin tua makin cepat pusing. Sesudah berdiri, kemudian ke tempat air wudhu, ambil air wudhu dan sholat. Itulah waktu subuh yang Allah berikan kepadanya. Karena persoalan lupa dan tertidur itu Allah yang punya, bukan kita yang atur. Ahlan wa sahlan. Minta maaf saya lebih dulu. Kurang baku mengerti ya orang kalau sepagi. Sampai di mana tadi? Sholat subuh jam 8. Ustadz, tapi selama 2 minggu kita mau begitu terus, Ustadz. Ini sudah betul ini, Ibu. Kita juga sudah percaya. Susah aja itu. Betul tidak? Berikut. Begitu juga ibu-ibu kalau waktu sahur. Waktu sahur. Ramadan kan sudah dekat toh ini. Karena terlalu capek, tiba-tiba ibu terbangun, tapi belum azan, bangun, belum sahur, segera ambil makanan, niat puasa, sahur. Karena niat di waktu puasa hukumnya rukun puasa. Pas waktu ibu-ibu sudah makan, bisa makan ini, 2 kali masuk kunyah, piring di tangan, kau dapat dengar azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi di kompleks ada 3 masjid. Di muka, di belakang, di samping musala. Ibu-ibu sementara makan, dapat dengar azan. Memang kok hidup pengurus masjid di belakang ini cepat-cepat dor. Sudah besok, mulai besok kita sudah mau sampai di situ, kita pindah jamaah di masjid di muka. Karena dong paling lambat azan. Hanya gara-gara persoalan sahur. Oke? Ibu-ibu dapat dengar azan sementara bakunya ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibu-ibu mau kunyah, mau kasih turus ke dalam atau mau lolok keluar? Azan. So azan ibu. Di mana ada orang puasa azan kok masih makan? Hah? Ini azan ada 2 tanda. Azan untuk terakhir makan dan azan untuk awal makan. Bukan namanya. Dengarkan hadis Nabi. Nabi mengatakan, "Idza sami'a ahadukumun nida wal ina 'ala yadi,
falam yadha hatta yaqdiya hajatahu minhu. Bila kamu mendengar suara azan dikumandangkan di waktu sahur, sedangkan di tangannya masih ada makanan, jangan letakkan piringnya sebelum dia habiskan hajatnya. Yang di piring bukan yang di meja. Oke. Jadi yang sementara kunyah kasih habis, kong kasih habis itu yang di piring, bukan yang sisa di meja. Karena di meja sampai fajar tetap tidak mau habis. Tapi masalahnya Ustadz, ini kan makan belum minum, sedangkan itu minum ada di situ. Pak, namanya makan minum satu paket, yang di gelas bukan yang diceret. Jadi makan habiskan yang di tangan, minum segelas, kemudian lanjutkan puasa, tidak perlu menggabak puasanya. Makanya perlu belajar hukum ibu, karena hukumlah yang membuat ibadah kita tenang, baik sholat maupun puasa. Bisa dipaham? Terakhir, ada baku ising yang punya majelis. Terakhir apa tadi ibu? Cerita kisah sahabat Nabi. Siapa namanya ibu? Boy. Sahabat Nabi bernama Sa'ad bin Mu'adz bin Nu'man al-Ansari al-Hashimi. Beliau masuk Islam setahun sebelum berjumpa dengan Nabi. Beliau seorang penduduk Madinah. Setahun sebelum berjumpa dengan Nabi, beliau sudah Islam lebih dulu. Beliau adalah penduduk kota Madinah, sehingga beliau bergelar Al-Ansari, yang artinya bagian dari kaum Ansar. Ini Sa'ad bin Mu'adz ibu, sejak Nabi hijrah dari Makkah, dia tidak pernah sholat kecuali selalu berjamaah dengan Rasulullah di Masjid Nabawi sampai akhir hayatnya. Dia tidak pernah kecuali berperang bersama Rasulullah ketika jihad, dan dia tidak pernah sekalipun tidak berjihad kecuali bersama Rasulullah. Sampai-sampai suatu saat kata Nabi, ini hadis, catat Pak, catat Ibu. Hadis ini termuat dalam kitab Musnad Imam Ahmad bin Hambal jilid 3 halaman 8200 jilid 3. Tertulis di situ hadis Rasul riwayat Jabir bin Abdullah. Ibu-ibu buka juga hadis Sunan An-Nasai disebut dengan Sunanul Kubra jilid kedua. Di situ tertulis juga hadis yang serupa yang bersumber dari sahabat Nabi namanya Jabir bin Abdullah. Saya bacakan redaksi hadisnya. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Sa'ad bin Mu'adz hina tuwfiya. Thumma shalla alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa wada'a an-nasu fi qabrihi wa suhiya alaihi turab. Fasabbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasabbahna tawila. Thumma kabbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakabbarna. Faqila ya Rasulullah lima sabbahta wa kabbarta? Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam laqad tudayaqu hadha ala hadha 'abdur rajul salih fataharraka al-'arsyur rahman. Okey. Kata Nabi, Abdullah bin Jabir berkata, suatu saat kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pergi ke rumahnya Sa'ad bin Mu'adz yang kala itu beliau wafat. Ketika Nabi sampai di tempat rumah duka Sa'ad bin Mu'adz, kemudian setelah dimandikan, Nabi mensolati jasadnya Sa'ad bin Mu'adz. Ketika itu, pada waktu Nabi mensolati, selesai, kemudian dikuburkanlah jasad tadi ibu. Setelah dikuburkan,
Nabi mengusap tanah kuburan Sa'ad bin Mu'az 3 kali dengan 3 ucapan. Ucapan pertama, minha khalaqnakum. Okey. Wa minha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah engkau kami ciptakan, kepada tanah engkau kami kembalikan, dan dari tanah pula engkau akan kami bangkitkan. Itu ayat Quran yang diucapkan Nabi. Makanya sunnah selesai penguburan, imam atau tokoh menyapuhnya 3 kali sambil berucap dengan ucapan doa seperti tadi, kemudian mengatakan Allahumma tsabbit ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, mantapkan dan tetapkan kematiannya kepada agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu, kemudian sahabat berkata, setelah dikuburkan, tiba-tiba di samping kubur Sa'ad bin Mu'az, Rasulullah mengucapkan, nah perhatikan ucapannya ini. Subhanallah, 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 biwaqtin tawil. Begitu panjang dan lamanya ucapan subhanallah, tiba-tiba Nabi berganti takbir. Summa kabbarah, kemudian sesudah itu Nabi berkata, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selesai, sahabat bertanya, ya Rasulullah, lima sabbahta wa kabbarta. Mengapa engkau bertasbih dan bertakbir ketika selesai pemakaman? Apa kata Nabi? Perhatikan ibu. Kata Nabi, laqad tudayaku ala hadzal 'abdi salih fataharraka lahu al-'arsyur rahman hatta farajahullah anhu. Nabi bilang, karena pada waktu selesai pemakaman, aku melihat bumi menghimpit dan menjepit jasad daripada Sa'ad bin Mu'az, seorang hamba Allah yang saleh, yang kematiannya arsy bergetar, kata Nabi, tapi tetap tidak lolos dari hempitan dan jepitan kubur. Sehingga aku bertakbir dan bertasbih meminta kepada Allah, sehingga saat itu Allah meluaskan alam kuburnya Sa'ad bin Mu'az. Nabi yang mengatakan sendiri. Riwayat Ahmad bin Hanbal dan riwayat Imam An-Nasai. Ternyata orang mati butuh doanya orang hidup. Nonsen mereka berkata tidak sampai doa itu kepada yang mati. Hadis sahih riwayat Ahmad bin Hanbal dan An-Nasai. Sekiranya Rasulullah tidak mengatakan subhanallah, subhanallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sifat bumi tetap kembali kepada sifat ciptaan. Ibu, bumi itu Allah ciptakan dengan sifat, yaitu sifat menghimpit, membenamkan, dan memusnahkan. Itulah sifat asli daripada bumi. Maka ketika Rasulullah SAW wafat, ketika jasadnya dimasukkan ke dalam liang lahat, dalam kitab dijelaskan seperti apa ketika pemakaman Rasulullah. Waktu diletakkan jasad Nabi di liang lahat, Sayyidina Ali karramallahu wajhah berdiri di samping makam Rasul. Kemudian dia berkata dalam ucapannya, ya man kharaja minad dunya wa lam yashba' batnuhu min khubzi sya'ir wa ya man lam yanam 'alal furushil wathir. Artinya, wahai jasad yang ketika hidupnya tidak pernah kenyang perutnya walaupun dengan roti gandum yang kasar. Wahai jasad yang meninggalkan dunia ini, yang tidak pernah tertidur di atas kasur yang empuk, kecuali tertidur di atas tikar yang membekas di pelipihnya. Mendengar perkataan Sayyidina Ali, sebahagian sahabat berkata, tiba-tiba kami mendengar bumi berkata, wahai manusia, aku diciptakan oleh Allah bukan tempat kalian berbangga-bangga dan saling memberikan penilaian. Aku tempat kegelapan, tempat aku menghimpit dan menghantam seluruh makhluk-makhluk Allah. Tanpa kupandang dan kupilih siapapun dia dan dari manapun dia. Karena aku diciptakan untuk menghimpit, membenamkan, dan menjepit. Itulah aku. Ibu, Nabi Sa'ad bin Mu'az, seorang Rasul dan hamba Allah yang saleh, bisa diperlakukan seperti itu oleh perut bumi. Anda dan saya bagaimana? Wal'iyadu billah, summa na'udhu billahi wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi